Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi gradien pada sebuah garis lurus. Gradien dalam istilah matematika tingkat kemiringan atau disebut dengan gradien. Nah, tingkat kemiringan ya. Kalau misalkan kalian tidak tahu tingkat kemiringan itu apa, gradien itu seperti garis miring ya, garis miring atau kemiringan. Memiliki definisi tingkat kemiringan suatu garis pada garis tersebut atau garis yang dimaksud. Jadi pada intinya gradien itu adalah suatu kemiringan pada sebuah garis. Nah, ketika semakin curam kemiringan suatu garis, maka semakin tinggi nilai gradien tersebut. Gradiennya biasanya dilambangkan dengan lambang M kecil ya. Gradien biasanya dilambangkan dengan M kecil. Oke, di sini karena tadi gradiennya dilambangkan dengan M kecil, maka di sini ya, di sini kan M kecil nih. Ada delta Y, delta X. Nah, kalau misalnya yang segitiga ini namanya delta. Kita baca delta ya namanya. Jadi bisa kita baca gradien sama dengan delta Y dibagi delta X. Di mana delta Y itu adalah komponen vertikal dan delta X itu adalah komponen horizontal. Nah, kalau misalkan apa sih komponen vertikal? Komponen vertikal itu adalah suatu garis yang ke atas atau ke bawah. Sedangkan horizontal itu adalah garis yang mendatar ke kanan atau ke kiri. Itu namanya komponen horizontal. Nah, oke. Selanjutnya di sini delta Y positif jika arahnya ke atas. Oke, kita balik lagi ya. Oke. Delta Y positif. Ingat ya, delta Y positif ketika apa? Ketika dia itu ke atas. Nah, ke atas baru disebut dengan positif. Lalu bagaimana jika ke bawah? Berarti kalau misalkan ke bawah itu tandanya nih negatif. Oke, untuk delta delta Y ya. Nah, sekarang untuk delta X positif. Delta X positif itu positif ketika arahnya ke kanan ya, arahnya ke kanan seperti ini. Arahnya ke kanan itu positif. Tapi bagaimana jika arahnya ke kiri? Ya, arahnya ke kiri berarti kebalikannya yaitu negatif. Oke. Itu. Oke, kita langsung masuk ke contoh ya. Contoh, kayak misalkan di sini ada A dan B. Nah, di sini ibu lebih jelasnya menyorong ke bawah ya ininya. Nah, misalkan di sini dari A ke sini, berarti kita itu C ya. Dari A ke C itu kita ambil misalkan 3. Example contoh ya. Contoh 3. Nah, dari C ke B itu misalkan 5. Oke. Nah, bagaimana atau berapa kemiringan yang ada pada A, B? Nah, oke, masuk ya. Karena tadi kemiringan itu adalah bisa didefinisikan dengan sebuah garis miring, maka tadi definisinya adalah delta Y dibagi delta X sama dengan delta Y itu apa? Delta Y itu adalah sesuatu yang vertikal ya. Vertikal di sini karena kita lihat karena panahnya ke bawah, maka kita ke bawah ya ininya. Ke bawah berarti di sini karena ke bawah berarti negatif atau positif? Negatif kan, berarti negatif 3. Dibagi. Kenapa negatif 3, Bu? Karena lihat di sini.
dari A ke B. Berarti kan itu ke bawah tuh. Terserah kalian sih. Dari A ke B itu kan ke bawah, berarti ini kan ke bawah, berarti ini negatif kan. Nah, kalau misalkan dari A-nya di sini, B-nya di sini, berarti tetap positif karena ke atas. Karena di sininya ke bawah jadi negatif 3. Delta X. Nah, delta X karena tadi dari sini ke sini langsung ke sini, berarti kalau misalkan ini kan ke arah kanan ya. Berarti kalau ke arah kanan berarti positif 5. Berarti delta Y per delta X sama dengan negatif 3 per 5. Maaf ya. Negatif 3 per 5. Oke. Nah, negatif 3 per 5 itu apa? Sama dengan gradien ya. Gradiennya sama dengan negatif 3 per 5. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita masuk ke contoh 2 ya. Oke. Kita masuk ke contoh 2. Di sini ada PQ. Misalkan kita tulis lagi di sini R ya. Misalkan tulis di sini F, berarti misalkan di sini kita kasih luasnya 4, di sini 6. Misal ya. Berarti kita tulis lagi delta Y dibagi delta X sama dengan, kita lihat delta Y itu nih kesini, delta Y berarti delta Y nya ke atas ya, karena garisnya ke atas. Coba berarti kalau misalkan delta Y berarti ke atas, berarti tetap positif. Ingat ya, kalau misalnya delta Y positif itu arahnya ke atas. Kalau misalnya delta Y ke bawah itu negatif. Nah, selanjutnya sekarang RP atau PR. Nah, tadi kan abis dari sini ke sini nih. Dari sini ke sini, berarti dari sini juga ke sini kan. Nah, kalau misalnya dari E ke P itu ke kiri, berarti negatif. Negatif 6. Ingat ya, sekali lagi, kalau misalnya delta X-nya itu ke kiri berarti negatif. Kalau misalnya delta X-nya ke kanan berarti positif. Nah, di sini kenapa Ibu tulis negatif? Karena di sini menunjukkan ke arah P. Berarti arah P-nya kan ke kiri, berarti hasilnya negatif. Setelah itu 4 per negatif 6 sama dengan gradien. Nah, boleh kita perkecil, gradien sama dengan 2 per negatif 3 atau negatif 2 per 3. Jadi gradien dari garis PQ itu sama dengan negatif 2 per 3. Oke. Nah, soalnya adalah misal di sini ada soal latihan 2 di buku cetak matematika halaman 96 nomor 1A sampai 1J. Jika ada yang ditanyakan dari soal tersebut, maka kalian silakan tanyakan. Nah, terima kasih.